Untuk kesekian kali, pemerintah kembali mengambil kebijakan terkait penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kali ini pemerintah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi jenis solar sebesar Rp200. Harga solar yang sebelumnya Rp6.900 per liter kali ini turun menjadi Rp6.700 per liter. Namun penetapan harga baru itu hingga kini belum diumumkan kapan akan diberlakukan. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemberlakuan harga baru akan dilakukan sekitar 2 atau 3 hari setelah diumumkannya penetapan penurunan harga. Sementara harga BBM bersubsidi lainnya seperti jenis premium tidak mengalami penurunan harga. Penurunan harga BBM bersubsidi jenis solar ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara cepat. Selain itu, penurunan harga BBM diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Lalu, mungkinkah turunnya harga BBM bersubsidi akan berdampak pada perekonomian Indonesia? Atau bahkan kebijakan itu tidak membawa dampak bagi masyarakat? Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang mengatur penurunan harga BBM, listrik, dan gas. Harga BBM subsidi jenis solar kini turun dari yang sebelumnya Rp6.900 per liter menjadi Rp6.700 per liter. Lalu seberapa berpengaruh kebijakan pemerintah kali ini? Untuk membahas hal itu, kita sudah terhubung di line telepon dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi. Kami juga mengundang Anda untuk berpendapat atau memberikan komentar lewat SMS ke nomor 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Selamat pagi, Pak Kurtubi. Selamat pagi. Banyak yang mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi jilid 3 ini salah sasaran. Bagi Anda sendiri seperti apa, Pak Kurtubi? Sebenarnya kan sasarannya bagus, yaitu peningkatan daya beli. Kalau bicara soal harga BBM, ya kita ketahui kalau BBM ini bisa diturunkan, maka dampaknya langsung terhadap kenaikan daya beli rakyat. Daya beli rakyat yang naik akan berdampak kepada konsumsi yang naik, konsumsi meningkat. Konsumsi yang meningkat akan berdampak kepada kegiatan sisi produksi, sisi supply yang juga akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat. Ya, nah ini bisa terjadi kalau sekali lagi ada kenaikan daya beli rakyat secara massal. Nah, itu terjadi kalau misalnya harga premium diturunkan. Karena premium kan merupakan jenis BBM yang dipakai secara massal oleh rakyat. Tetapi kalau kita dengar kalau hanya solar yang diturunkan, ini bagus juga sih, tapi belum efektif untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kan solar ini kan relatif ya dikonsumsi oleh truk-truk angkutan barang begitu. Dan ini pun penurunannya relatif kecil sekali. Rp200 per liter sehingga mungkin mengalami kesulitan untuk diterjemahkan oleh Organda berapa rupiah penurunan ongkos angkut barang maupun orang ya. Pak Kurtubi, tadi berarti ada 2 poin ya. Artinya yang pertama premium ini seharusnya diturunkan juga, kemudian yang kedua solar tidak hanya Rp200 saja penurunannya, begitu Pak Kurtubi ya. Nah, kita ke yang pertama untuk premium Pak. Ini seharusnya ada di kisaran harga berapa idealnya keekonomisannya Pak? Perhitungan saya dengan asumsi harga minyak mentah $50 per barel dan $1 15.000, maka premium itu bisa diturunkan sampai kepada level sekitar Rp6.600 per liter, di mana pada tingkat harga ini subsidi BBM-nya nol. Tidak ada subsidi BBM karena itu mencerminkan biaya pokok BBM, ya. Dan dengan tidak diturunkannya harga premium, ini artinya pemerintah mungkin ya memerlukan dana tambahan atau dana cadangan begitu. Karena dengan harga premium saat sekarang ini pemerintah memperoleh keuntungan atau dulu kita sebut sebagai laba bersih minyak. Karena BBM dijual di atas biaya pokok.
Pak. Nah, tapi pilihan seperti ini kan kurang tepat pada saat perekonomian nasional butuh stimulus untuk bisa mendorong lebih cepat lagi pertumbuhan ekonomi kita yang sedang melesu saat sekarang ini. Karena triwulan kedua aja pertumbuhannya cuma 4,6% apa begitu, mungkin merupakan pertumbuhan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini butuh stimulus agar gerak ekonomi ini bisa lebih kencang lagi. Ya, dan baik. momen yang tepat, ya. Ya Pak Kurtubi, kalau misalnya kita mengatakan bahwa premium ini harus turun, ini kan untuk mendongkrak daya beli masyarakat supaya juga inflasi bisa diturunkan. Tetapi kalau misalnya kita lihat juga dari mungkin pajaknya dan juga beberapa kos untuk menghasilkan premium ini, apa mungkin turun dari 7.600 jadi 6.600 seperti yang Pak Kurtubi katakan tadi? Mungkin sekali, maka kita harapkan perhitungan yang transparan kalau bicara biaya pokok ini. Kelihatannya mungkin di sini ada sedikit kurang tepat ya perhitungan biaya pokok BBM ini. Kalau hanya mengacu kepada harga MOP, ya itu baru tepat. Artinya biaya pokok BBM dihitung melulu hanya berdasarkan MOP. Baik Pak, kalau untuk PPN kalau untuk pajaknya sendiri, Bapak mengatakan bahwa harus diturunkan berapa kira-kira untuk bisa menghasilkan output harga 6.600 ini Pak? Baik, rupanya Pak Kurtubi masih belum bisa dihubungi kembali. Pemirsa, nanti kami akan mencoba untuk menyambungkan di sambungan telepon Pak Kurtubi dari Komisi 7 DPR RI. Namun kami akan kembali saat lagi.